Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ramadhani dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan praktek ceramah tentang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat. Tak lupa salawat dan salam terucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya serta sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad SAW yang telah banyak mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan. Ikhlas merupakan salah satu sunnahnya. Oleh sebab itu, sebagai umat muslimah harus sentiasa mengikutinya. Ikhlas adalah salah satu amalan hati yang tingkatannya sangat tinggi. Berbeda dengan sabar, ikhlas akan terlihat setelah terjadinya suatu amalan. Orang yang ikhlas dalam beramal adalah mereka yang merasa seolah-olah tidak melakukan amalan itu. Ikhlas bisa digolongkan dengan bekerja tanpa meminta upah. Saking tingginya amalan ini, ibadah yang mengharapkan surga belum terhitung ikhlas sebab masih mengharapkan upah dari Allah. Namun tingkatan tersebut sudah sangat tinggi dibandingkan dengan orang awam. Bukan berarti beramal dengan harapan surga dan takut neraka tidak baik. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa beramal berharap surga hukumnya sah dan bagus serta berfaedah diterima suatu amalannya. Imam Al-Ghazali juga menyebutkan hakikatnya ikhlas adalah kemungkinan niat dari hal-hal yang dapat mengotorkannya. Sholat yang sholat saja, makan ya makan saja, pergi ya pergi saja. Begitu pula ibadah ya ibadah saja tanpa memikirkan hal-hal lainnya. Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baniyah ayat 5, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dan ikhlas menaatinya semata-mata karena agama yang lurus atau benar. Dan juga di surat Al-Baniyah ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah mereka diperintah agama yang lurus atau benar. Dan juga di surat Al-Baniyah ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Dari ayat tersebut kita tahu bahwa berapa tingginya derajat sifat ikhlas. Dengan ikhlas, semua orang dengan provinsinya masing-masing telah menjadi sufi atau orang yang memiliki hati yang bersih. Seseorang pedagang akan menjadi pedagang yang baik dan jujur. Seorang petani akan menjadi petani yang baik, dan seorang pejabat akan menjadi pejabat yang baik, dan seterusnya. Imam Al-Ghazali mengatakan semua manusia akan rusak kecuali manusia yang berilmu. Semua manusia yang berilmu akan rusak kecuali yang mengamalkan ilmunya. Semua manusia berilmu yang mengamalkan ilmunya akan rusak kecuali yang ikhlas. Dan orang-orang yang ikhlas pun masih dalam keadaan mengkhawatirkan yang besar,
Dari ungkapan tersebut terlihat jelas bahwa semua ilmu dan amal akan sia-sia jika di dalamnya tidak ada sifat ikhlas. Ilmu dan amal tidak dapat dibandingkan. Bagaimana membandingkan? Sedangkan yang ikhlas saja masih dalam keadaan khawatir yang besar ini. Kalau kita sedang membawa uang, marilah sisihkan uang ke kotak amal. Ikhlas itu tanpa melihat besar kecilnya jumlah uang yang diberikan. Ambil uang di dompet tanpa melihat lalu masukkan ke kotak amal. Jangan meraba-raba besar uangnya. Jangan juga diingat-ingat tadi uang lebih kecil ditaruh di atas atau di bawah, ya kan? Ingat pesan Imam Al-Ghazali, sifat ikhlas mempunyai prinsip dan hakikat. Jika sudah mencari-cari alasan, prinsip tersebut akan hilang. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaat yang bisa diambil untuk diterapkan dalam kehidupan sehari. Sekian dari kalimat-kalimat tersebut yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.